Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 11 Desember 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Tentunya kami akan menyajikan berita terkini dan juga terpercaya baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini Tribuners, informasi mengenai PLN yang resmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum pertama yang berada di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fiorena. Iya, baik. Dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana kemudian suasana peresmian SPKLU pertama yang ada di Kabupaten Jeneponto? Silakan. Ya, baik, Fiorena. Jadi pada hari ini, hari Kamis, eh, 11 Desember 2025, General Manager eh, Unit Induk Distribusi PLN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat bersama rombongan meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU yang ada di Kabupaten Jeneponto. Lebih tepatnya terletak di halaman kantor unit layanan pelanggan PLN Jeneponto yang terletak di Kecamatan Binamo. Nah, peresmian ini juga dihadiri oleh jajaran uh, jajaran PLN Jeneponto, di mana hadir manajer PLN Jeneponto yakni Raka Repiatna. Rombongan PLN unit eh, Sulsel Rabar dari Makassar berangkat pukul 8 pagi dan kemudian sampai di Jeneponto pukul 9:55. Sampai di lokasi, Endiansyah General Manager langsung memantau eh, SPKLU yang dibangun dan diresmikan di Jeneponto. Ia memantau dan tampak berbicara dengan secara serius dengan manajer PLN Jeneponto, di mana SPKLU Jeneponto ini memiliki kapasitas pengisian sebesar 22 kilowatt per jam, 22 kilowatt per jam, dan SPKLU ini merupakan yang pertama di Kabupaten Jeneponto. Nah, untuk biayanya sendiri itu dikenakan tarif Rp2.466 per KW. Jadi berapa KW yang dipesan atau diinginkan oleh pengendara, itu yang kemudian dikali dengan tarif Rp2.466 ini. Ya, jadi dalam peresmian ini Endiansa menyampaikan bahwa pihaknya terus menggenjot, mendorong untuk semakin menjemurnya, semakin banyaknya dibangun SPKLU di wilayah kerjanya, terkhusus juga di wilayah Sulawesi Selatan. Dia menyampaikan bahwa untuk wilayah kerja UID PLN Sulsel Rabar itu saat ini sudah ada eh, sudah ada 65 unit SPKLU yang telah berdiri, beroperasi, yang ada di 51 titik. Untuk di Sulawesi Selatan sendiri itu ada 51 SPKLU yang tersebar di 31 titik. Endiansa menyampaikan bahwa akan ada penambahan 14 SPKLU lagi sebelum tahun 2025 berakhir. Ya, itu sementara, Piorun. Oke, baik ya. Rekan Makmur mungkin dapat disampaikan juga mengenai tujuan hadirnya SPKLU di Kabupaten Jeneponto sendiri seperti apa? Apakah mungkin ada data atau juga mungkin alasan dihadirkannya pada tahun atau juga ya pada akhir tahun 2025 ini? Ya, jadi tujuannya secara spesifik
Endiansa menyampaikan bahwa SPKLU di Jeneponto ini ditujukan untuk mendukung mobilitas, mendukung pengembangan pariwisata di di Bira di Kabupaten Bulukumba, di mana dia mengatakan sepanjang jalan dari Makassar sampai Bulukumba itu ada enam SPKLU yang tersedia bagi pengendara kendaraan listrik yang menggunakan kendaraan listrik berlibur atau berwisata ke Bira. Dan 6 SPKLU ini itu kemudian dibangun di setiap kantor unit PLN di setiap daerah. Misalnya di Takalar, di Bantaeng, di Jeneponto, dan di Bulukumba. Untuk Bulukumba sendiri ada 2 SPKLU yang telah dibangun. Iya, itu Fiorena. Oke, baik. Ini kan kali pertama kemudian SPKLU hadir di Kabupaten Jeneponto. Nah, sedangkan di kabupaten sebelah sudah ada 2 SPKLU. Apakah dalam beberapa bulan ke depan mungkin ada rencana alokasi tambahan untuk pembangunan SPKLU di Kabupaten Jeneponto? Ya, jadi tadi manajer PLN Jeneponto yaitu Raka Retiatna menyampaikan ada rencana dari pihaknya untuk membangun SPKLU lagi di wilayah kerjanya. Salah satu tempat yang direncanakan adalah di kantor Bupati Jeneponto, tapi dia mengatakan ini masih dalam tahap pembicaraan dengan pihak pemerintah Kabupaten Jeneponto. Ya, itu Pior. Dan kemudian pada saat keberlangsungan peresmian dari SPKLU Kabupaten Jeneponto, apakah sudah ada mobil atau motor yang mungkin juga langsung disaksikan begitu pengisian isi ulangnya pada peresmian tadi? Ya, tadi belum ada simulasi langsung, tapi tadi dijelaskan oleh manajer PLN Jeneponto bahwa untuk pengisian SPKLU ini itu menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jadi setiap pengendara yang ingin mengisi itu langsung masuk ke aplikasi PLN Mobile, kemudian masuk di menu kendaraan listrik, kemudian melakukan scan barcode yang tertempel di SPKLU, terus di situ memilih berapa watt yang mau diisi, dan setelah itu pengisian telah mulai. Jadi ia mengatakan sangat praktis dan sangat mudah, dan ini berbasis digital terkait dengan pelayanan SPKLU ini. Ya, mungkin di samping berbasis digital, rekan Makmur, bagaimana kemudian dengan jam operasional SPKLU yang ada di Kabupaten Jeneponto? Apakah juga berlangsung selama 24 jam atau mengikuti jam kerja dari kantor ULP? Ya, jadi ini berlangsung selama tadi tidak disampaikan secara spesifik waktunya berapa lama. Cuman memang ini dalam pengisian ini itu tidak melibatkan petugas operator, melainkan langsung dari pengendara dan pengguna. Dihadirkan ini konsepnya adalah self-service begitu ya. Nah, mungkin terakhir adalah pertanyaan mengenai kapan kemudian SPKLU Jeneponto ini sudah mulai bisa digunakan oleh publik secara resmi. Apakah mulai hari ini atau juga mungkin ada beberapa hari ke depan? Ya, mulai hari ini sudah bisa digunakan, sudah bisa melalui aplikasi langsung sudah bisa digunakan, Fiorena. Eh, yang jelas, eh, yang jelas aplikasinya itu terkonek dengan handphone pengendara, dan bisa bisa kemudian tersambung, itu langsung bisa digunakan pengisiannya. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Makmur. Tentu ada juga kemudian fasilitas baru juga yang hadir di Kabupaten Jeneponto yang juga kemudian akan berdampak langsung oleh masyarakat. Terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas, rekan Makmur. Dan Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Makmur. Juga berikut pernyataan dari General Manager PLN UIT Sulsel Rabar atas nama Bapak Ediansyah. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Adidas apa itu tadi? Dari data universitas ini menunjukkan sahnya calon wakil untuk demonstrasi di tanggal 11. Kopi Arabica ya Mas ya, dari Menri ya, desa Menri. Saya mengapresiasi buat teman-teman, khususnya Pak Rizal dan tim yang sudah berkontribusi untuk SPKLU, dan juga alhamdulillah ya di SPKLU yang ada di Jeneponto juga dipersiapkan dengan lounge ya, yaitu berupa Kora Cafe. Jadi teman-teman silahkan ya, masyarakat yang ada di sekitar Jeneponto atau yang mungkin dari Sulawesi yang ingin berkunjung ke objek wisata Bira bisa singgah di SPKLU ULP Jeneponto, karena di sini juga ada beberapa fasilitas resto cafe yang unik dan juga senikmat rasanya dengan kafe-kafe yang terkenal yang ada di Indonesia. Ini SPKLU pertama di Jeneponto Pak, bisa Ya, dijelaskan? Jadi SPKLU yang kita saksikan ini adalah yang pertama di Jeneponto, tetapi kami juga selain di Jeneponto kami juga punya SPKLU ya di Takalar, kemudian di Bantaeng, kemudian juga ada di Bulukumba dan juga ada di Bira. Kurang lebih ada 6 SPKLU yang tersebar ya buat mendukung objek wisata di Pantai Bira. Jadi silahkan masyarakat yang ada di sekitaran di Sulawesi Selatan untuk berkunjung ke Bira menggunakan mobil listrik ya, karena semua fasilitas untuk pengisian SPKLU sudah tersedia cukup memadai. Total SPKLU sekarang berapa Pak? Ya, total SPKLU yang ada di Sulawesi Selatan itu sudah kurang lebih sekitar 65 yang ada. Akan ada penambahan lagi di akhir tahun ini Pak? Ya, akan ada penambahan, kita rencana juga nanti akan ada tambahan di Unhas ya. Kemudian juga nanti akan ada tambahan kurang lebih sekitar 14 SPKLU Sampai akhir 2020. sampai akhir 2025. Saat ini sedang berproses, semoga nanti bisa lancar dan di Desember kita akan ada tambahan 14. Dan tentu saja nanti tahun 2026 juga kita akan tambahkan terus ya. Paket model ini sendiri yang ada launching ini yang pertama atau sudah ada sebelumnya? Oh ya, jadi untuk spesifikasinya ya kita ada tipe yang medium, kemudian nanti ada yang fast dan ada yang ultra fast ya. Dan saat ini kita yang tersedia adalah medium, nanti kita akan tambahkan lagi untuk yang fast charging. Sementara kalau di Bulukumba kita sudah ada yang fast charging. Tadi yang 65 itu apakah sudah yang termasuk penambahan 14 atau ada tambahan 14 dari 65 itu lagi? Jadi yang untuk kondisi existing saat ini ada 65 SPKLU yang tersebar dan kita saat ini sedang berproses ada tambahan 14. Jadi kalau ditambahkan 65 tambah 14 ya, kurang lebih 79. Ini menggandeng untuk yang ada kafenya Pak, ini menggandeng pemuda setempat, warga setempat atau seperti apa? Ya, ini sebenarnya tadi kita bisa saksikan ya bahwa Kora Cafe ini diinisiasi oleh KLN bekerja sama dengan UMKM yang ada di sekitaran Sulawesi Selatan ya. Dan nanti ini juga kita coba untuk bisa
mengimplementasikan di beberapa tempat yang tersedia SPKLU. Ini yang pertama. Untuk kita gandeng dan kita buat kafe resto ini yang ketiga. Ya. Sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya ada di Parepare, ya. Kemudian ada di Watampone dan saat ini ada di Jeneponto. Bisa menarik tenaga kerja sampai Itu tenaga kerja ya kita biasa ada 3 sampai 4 ya, karena kan ya. Jadi sebenarnya ya untuk yang saat ini kita saksikan untuk yang kafe resto ini kita juga sebenarnya kan sudah ada kerjasama dengan UMKM, kemudian dengan ibaratnya komunitas ya, pemuda, komunitas juga usaha-usaha kecil. Ini kita sama-sama bergerak untuk bisa memajukan di daerah masing-masingnya. Ya, ini yang saat ini kita rangkul ini adalah kafe resto yang sebenarnya kita juga sudah ada buka di Menre ya, di daerah desa Menre yang di daerah Sinjai Barat. Pak, tadi kan yang ditambahkan itu 14 itu khusus Sulsel. Kalau khusus untuk wilayah UID Sulsel Rabar itu sebanyak berapa, Pak? Sorry, itu tadi Sulsel Rabar ya. Oh, Sulsel Rabar. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Menyiapkan fasilitas dan juga Ada Pak Jono. Iya, terus saya Organisasi universitas ini menunjukkan saatnya calon wakil untuk demonstrasi di tanggal 11. Kopi Arabica ya Mas ya, dari Menre ya, desa Menre. Saya mengapresiasi buat teman-teman, khususnya Pak Rizal dan tim yang sudah berkontribusi untuk bisa menyiapkan fasilitas dan juga ada Pak Jono. Iya, terus saya
Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.